Dan di kita, di Parahyangan, yang saya lakukan, ada cara dan teknik supaya si daya atau energi matahari itu tepat, tidak mengalir kemana-mana, sesuai sasaran. Maka ketika kalau saya beberapa kali dengan saudara-saudara di sini, kalau buat acara dulu tuh ya, maka dimulai dengan menyongsong matahari. Nah, bakti pada matahari itu biasa saya letakkan dua tangan ini ke depan begini dan ke atas, tengadah, lurus badannya, kakinya disatukan gitu. Nah, setelah itu terserap gitu, si tangan ini ya, ini untuk Kang Dani gitu ya. Setelah ini akan berasa ya apa yang didapatkan, entah hangat atau apa. Nah, ini silakan disatukan, ini plus ini minus supaya selaras. Dan kalau lebih tepatnya si kaki itu langsung menyentuh tanah agar tergrounding kalau pakai bahasa sekarang. Jadi energi yang tidak mengalir atau statis itu langsung diserap oleh bumi, baru nanti diusapkan ke tubuh, ke kepala, ubun-ubun, amigdala, sampai ke visual cortex, ke hipokampus, ke bawah gitu, ke dada, ke perut, ke lambung, bagian belakang tulang ekor, sampai ke ujung pangkal kaki jari gitu. Ada juga senam energinya, kalau saya sebut senam energi, senam daya. Setelah itu baru nih di sini kan ada nih, di sini tuh ada beberapa celah, dari mulai tengah-tengah ada tulang besar sini kan ya, setiap orang punya ya. Nah, benar. Ini ada celah kosong biasanya di sini, normalnya ada kosong nih, ada kosong, ada kosong, ada kosong. Nah, ini orang umum banyak bilang soal cakra atau cupu, yang ilustrasinya cupu tuh hanya 7 ya, dari bawah sampai atas gitu. Nah, sebetulnya kalau disebut cupu atau cakra atau pusat rumah si daya energi gitu ya, itu ada banyak. Nah, yang 7 itu sebutnya cakra apa ya, cakra utama atau yang makronya gitu. Ada yang minornya gitu, dalam artian yang memang tidak seperti yang ini gitu, dan bentuknya bukan dari atas sampai ke bawah gitu. Nah, ini bisa dilakukan putaran-putaran pijatan gitu, supaya energi yang dari matahari terserap oleh Abang Dani gitu ya, itu betul masuk ke ruang-ruang, rongga-rongga gitu. Nah, itu mungkin salah satu efek kenapa tadi Kang Dani merasa dadanya longgar ketika saya transferkan energi gitu. Nah, itu bisa dilakukan Kang setelah berjemur, karena ketika tidak diarahkan salurannya itu bisa dapat berefek atau berdampak yang suatu hal yang, karena energi itu tidak terbatas ya Kang, energi tidak terbatas sebab tubuh terbatas, supaya tidak terjadi malfungsi atau sebuah korsleting lah bahasa umumnya mah ya, nyut ke otak, ke jantung, ke organ lambung. Diarahkan saja seperti itu gitu. Bagian kiri setelah yang tadi gitu. Itu sederhana seperti itu kalau yang biasa saya lakukan dari pengalaman praktek ketika berjemur. Begitu Bang Dani. Itu fenomena itu yang saya ketahui. Dan nanti kalau mungkin saya berkesempatan datang langsung ke tempatnya Bang Dani di Palembang gitu ya, saya dikaruniai ada ongkos atau uang untuk ke sana gitu, mari kita bersama, karena ini akan bertanya ke saya dan saya menjawab, maka saya ada tanggung jawab juga untuk Bang Dani ini, jika berkenan secara tepat gunanya nanti saya bisa datang ke Palembang. Seperti itu Bang Dani. Terima kasih. Itu jawaban dari saya. Kalau jawaban saya kurang memuaskan mungkin ya, mohon maaf, saya bukan alat pemuas. Itu Bang. Kasih ke pental tadi ya. Terima kasih Kang. Ya, dapat masuk. Kembali kasih Bang Dani. Kembali kasih. Yang pasti itu ya, ketika nanti apapun itu, kalau memang saya dikaruniai dengan, sekarang kan apapun butuh uang gitu ya, walaupun ya nanti akan hadir sendiri. Kalau saya ada ongkosnya ke sana ke Abang dan Abang Dani butuh gitu ya, perlu untuk Kang itu yang gimana, saya kan perlu dampingan misalnya gitu. Oh boleh, nanti saya bisa ke sana. Dan tidak perlu berpikir tentang oh nanti kalau aja datang ke sini terus bayarnya berapa ya? Karena kalau buka kelas orang lain sekian-sekian, nggak perlu berpikir soal bayar saya berapa ya. Ini kepada siapapun ya, nggak perlu ada berpikir seperti itu. Mungkin waktu saya dulu hari Kamis
masih bernama Reja Rahasia. Reja Rahasia berkata, oh nanti ada kelas ini segini, ini segini, gitu. Itu Reja Rahasia. Makanya itu saya mohon maaf ketika di room, di ruangan, atau di konten. Mulaya Rahardiang Sawisesa, ini adalah bentuk saya sekarang yang baru. Saya yang ingin berbagi. Seperti itu, ingin menghadirkan berbagi. Jadi tidak sebuah menjadi halangan ya, gitu. Seperti misalnya, Kang ada terapi ini iya ada. Berapa Kang bayarnya? Duh saya belum punya uang, gitu. Nah ini berdasarkan pengalaman saya. Beberapa orang segala macam terhambat, terhalang karena uang gitu. Padahal saya waktu Reja Rahasia juga mengatakan nggak perlu gitu. Saya hanya ini koridor segini, tapi kalau memang perlu dan butuh, tinggal ngomong saja. Tapi mungkin karena kesalahan saya di awal di konten, saya bicara ini sekian, jadi si pikiran memang langsung mengunci, mengelok, oh harus bayar. Nah di sini saya tegaskan lagi ya kepada semuanya, Mas Eko, Bang Dani atau siapapun, ini bentuk tanggung jawab, maka silahkan saja jika berkenan. Hanya koridornya gitu, saya menggunakan cara, ciri dan teknik itu tidak seperti orang umum. Bahkan tanda kutip itu kalau disambungkan dengan misalnya agama yang ada, atau sebutlah kalau kita masuk ke moral yang ada, itu pasti akan berlawanan, akan terjadi konflik. Oleh karenanya saya tidak membuka kelas umum atau mendatangi seseorang gitu, jadi privat saja. Yang perlu datang, dan kata privat ini bukan berarti harus bayar, tidak ya, dengan uang, tidak. Jadi saya persilahkan begitu. Tinggal share alamatnya ya, jangan lupa itu. Share alamatnya, langsung datang kan nih kalau saya share alamat? Ya iya tuh, mau datang kemana kalau nggak tahu alamat, kacaunya. Alah, begitu Bang Dani. Saya terima kasih banyak untuk semuanya, dari mulai 2018 sampai sekarang. Dulu Reja Rahasia dengan konten YouTube-nya gitu, maka saya buat konten itu, Bang Eko, permohonan maaf segala macam dan lain sebagainya. Tapi itu si Dewa kudu dicibirnya. Silahkan kembali dirinya masing-masing. Kalau saya kan tidak ada paksaan, tidak menyuruh atau tidak mengharuskan gitu. Ya. Oke, kita janjian Wak, lamun aku yang oh ya, Tetanu sinyal ya, nggak apa-apa, naik lagi silakan. Kalau mau saya tarik lagi. Rangka dan Kang Reja udah bareng. Tidak suka banyak berkata-kata. Karena Soalnya Dewa kan udah mendengar ini berapa kali ya di live ya. Oh nya. karena gini ya, Bim salah Bim. ketika Bandung hadir, siap Bandung. Dewa Saya juga di Bandung. maka berangkat. Terima Ini, kasih Kang. Kang. Kembali kasih. Kembali Ada poin ya, kasih. Kang, ya. Jadi aku teh ya lupa tentang make bahasa Sunda. Jadi aku tuh cara olah napas tuh merasa enggak, ini udah bener belum gitu. Soalnya yang aku pernah aku apa ya, ketemu guru besar juga, kurang jelas kenal ya. juga. Iya Mbak Oh, iya, Siti luar. terbunda, suaranya kurang jelas katanya. Kurang dekat mungkin nih. Kejauhan. Saya deket Mic-nya nih, biar jelas. Kejauhan. Lupa karena memang ini alat pakai songket ya. Jadi nggak dari mic, harus pakai mic. Jadi aku tuh pernah temui guru besar terkenal juga di YouTube juga, di TikTok juga, itu ada di sekitar Bandung Barat ya. Nggak gue sebut namanya. Nah, ketika dites cara tarik hempas napas, itu aku nggak bisa Kang ya, disuruh naik terus ditahan, itu nggak bisa, makanya ya mau diarahin gitu, istilahnya bener nggak nih kayak gini gitu. Kalau udah selaras ya aku tinggal ngelatih di rumah gitu maksudnya. Boleh. Ya yang tadi saya bagikan pun itu bisa dilatih di rumah. Yang kemarin malam setengah 12 ya. Jadi itu boleh dipraktekkan di rumah juga gitu. Karena itu sederhana, simpel gitu, gampang. Tapi berasa nggak nyambung gitu ya. Karena apa? Orang-orang nemu apa? Kok nggak nemu apa-apa gitu loh. Nah si pikiran gitu teh. Jadi gini, umumnya orang-orang, saya juga dulu gitu. Ketika saya misalnya ikut kelas siapa, orang lain reaksinya itu ada yang bergetar, ada yang marah-marah, ada yang nangis. Kok saya biasa